2 kripto rekomendasi kemarin sudah nyampe ke target. Kira-kira sisa 3 kripto yang lainnya bakalan nyusul dan gimana perkembangan market kripto dalam beberapa hari ke depan. Pokoknya cuan terus yuk. Oke, sebelum masuk ke pembahasan analisa teknikal di hari besok, di hari Kamis ya, di hari Kamis itu juga ada berita penting juga mengenai CPI ya, mengenai CPI di jam setengah 9 malam, waktu Indonesia bagian Barat. Itu ada 3 pengumuman penting ini di sini mengenai CPI. Dan kalau teman-teman lihat di sini ada core CPI dan CPI dari bulanan sampai ke tahunan. Yang paling penting adalah kalau CPI-nya lebih rendah dari yang sebelumnya atau dari forecast-nya, dari prediksinya, maka itu berdampak positif untuk market kripto. Tapi kalau lebih tinggi hasilnya dari yang sebelumnya, maka itu kebalikannya ya, bagus buat dolar dan berdampak kurang bagus untuk kripto. Poinnya adalah seperti itu, setengah 9 malam, mungkin dekat-dekat setengah 9 malam besok akan agak fluktuatif, teman-teman pantau aja beritanya mengenai CPI dan data pengangguran Amerika, itu juga setengah 9, sama juga itu kebalikannya. Kalau data penganggurannya naik, itu berarti posisinya bagus buat market kripto, tapi kalau turun berarti buruk buat market kripto ya, karena dolarnya menguat kalau data penganggurannya turun. Ya, poinnya adalah itu, patut diwaspadai setengah 9 malam. Itu secara singkatnya dari berita. Sebelum masuk ke pembahasan pilihan kripto, ulasan pilihan kripto yang kemarin plus ada beberapa tambahan, kita cek kondisinya BTC dulu. Secara analisa teknikal kemarin saya sempat bahas juga di video singkat ya, di shorts mengenai ini adalah three line strike. Mengenai three line strike, teman-teman bisa cek di konten yang ini ya. Ini setelah membentuk three line strike, lebih tepatnya bullish three line strike, seharusnya ini adalah pola penurunan atau bearish reversal. Tapi ternyata karena kemarin pidatonya Mbah Powell juga ternyata tidak menyerang ya, tidak hawkish, cenderung datar-datar aja, maka market mungkin merespon dengan positif dan kembali naik, dan di sini membentuk semacam konsolidasi juga, mendatar-mendatar. Cuman secara singkat, kalau teman-teman bisa cek di titik support dan resisten di konten yang sebelumnya juga ya, ini menurut saya ada peluang melemah terbatas sampai dengan kisaran 16.900 sampai dengan 17.000 yang merupakan support yang cukup kuat. Kalau bisa bertahan di area itu, maka ada peluang mantul ke atas lagi, bahkan mencapai target 18.000 lebih, dengan catatan tidak ada berita yang cukup signifikan. Kalau enggak, besok setengah 9 ini juga beritanya mungkin mendukung untuk Bitcoin, maka akan ada potensi kenaikan sampai dengan 18.000. Itu untuk Bitcoinnya, titik-titik support dan resistance cek di konten sebelum ini ya. Untuk Bitcoin sementara masih cenderung menguat. Next, di BTC DOM ada potensi pantulan naik. Setelah di konten sebelumnya juga saya menjelaskan ini merupakan titik support yang cukup kuat dan terbukti mantul dulu. Mungkin ada potensi mantul dulu setidaknya di area merah ini sebelum sideways atau bahkan malah naik. Kita nggak ada yang tahu, cuman selama masih terpantul di area support ini dan ada tujuan masuk ke area resisten ini di area BTC DOM 1300 sampai dengan 1320, saat ini di 1270-an dan 80-an ya, maka ada kemungkinan altcoin juga melemah dulu. Analisa saya ya, belum tentu tepat, disclaimer on, resiko ditanggung penumpang, maka ada kemungkinan altcoin menurun dulu karena kebanyakan juga sudah naik tinggi. Tapi sekali lagi, 3 koin yang kemarin direkomendasi, 3 kriptonya belum mencapai target. Kita cek ya. Prediksi tetap altcoin mungkin melemah dulu. Kalau misalnya sampai melemah dulu, teman-teman bisa ambil momentum untuk melakukan pembelian bagi yang belum punya. Intinya seperti itu. Oke, ulasan untuk altcoin. Kemarin yang pertama adalah XRP. Sudah sesuai target dengan cara di konten sebelumnya, teman-teman tinggal cek aja. Sudah mencapai
target, dan hari ini naik plus minus sekitar 6%. Nah, saya rekomendasi di hari Senin. Jadi kalau teman-teman ambilnya di hari Senin Selasa pagi, ya berarti kemungkinan lebih dari 6% ya keuntungannya kalau belum dijual sampai sekarang ini, tapi sudah nyampe ke resisten dengan ketentuan di konten sebelumnya. 6% untuk XRP. Next yang sudah mencapai target juga adalah Luna. Luna malah itu di hari yang sama, Senin malam juga itu mencapai target, bahkan sempat naik dari titik terendahnya itu naiknya cukup tinggi ya Luna. Ini closing candle-nya aja 16%. Jadi mungkin ada sekitaran 30% kalau nggak salah lebih. Sekitar kalau dari titik terendahnya sih mungkin sekitaran 30% ini. Ya, 30% lebih ya untuk Luna, 30% lebih untuk Luna kenaikannya. Itu dahsyat banget ya. Di hari Senin setelah konten itu juga ini Luna naik dahsyat. Kebetulan aja langsung naik, merespon positif dan sudah sampai ke resistennya juga sesuai target. Next, yang ada 3 kripto yang belum mencapai target. Yang pertama adalah Doge. Posisinya sekarang masih belum nyampe ke area Kijun, garis biru tipis-tipis ini ya, yang tepat di titik ini yang saya tandain. Nah, di sini ini untuk Doge di kisaran 0,08959 titik resistennya, targetnya sekarang Doge berada di area 0,07584. Nah, kalau sampai ke area atas itu berarti ada kemungkinan naiknya udah bukan 10% lagi ya, ini bahkan sekitar 20% kenaikannya. Ada potensi kenaikan sekitar 20% kalau sekali lagi kalau nyampe ke situ dengan cara di konten sebelumnya. Next, yang belum nyampe target ada di Link USDT. Nah, di linknya ini kijunnya itu berada di angka 6,617. Saat ini Link berada di 6,061, yang artinya kisaran target 10% dari harga saat ini ya untuk Link. Dan yang terakhir yang belum nyampe target adalah Tezos XTZ, di mana targetnya di garis kijunnya itu 0,925, sementara untuk harga Tezos sekarang berada di 6,819, alias sekitar 10% lebih ya, 10%, 12%-an, sekitar 12% dari harga Tezos saat ini. Nah, itu ulasan singkatnya mengenai 3 koin kripto yang belum nyampe target, dan teman-teman bisa pakai cara seperti ini. Sekali lagi cek di konten sebelumnya untuk menemukan koin-koin lain yang belum mencapai target dengan cara seperti ini ya. Koin-koin kecil mungkin kayaknya masih, kalau nggak saya nggak salah masih banyak banget. Intinya seperti itu. Dan tambahan singkatnya, karena ada kemungkinan BTC DOM maupun BTC ada kemungkinan koreksi tipis-tipis. BTC koreksi tipis-tipis, BTC DOM ada kemungkinan naik, maka ALT coin mungkin akan turun dulu, yang bagus untuk teman-teman koleksi di spot market ya. Kalau spot market kan tunggu turun, atau di ETF barangkali mau ngambil short, futures mau ngambil short bisa. Ada tambahan rekomendasi, salah satunya dari Gala, karena Gala sudah naik amat sangat tinggi, ratusan persen ya, 100% lebih, otomatis pasti harus ada koreksi dulu meskipun beritanya positif. Dan yang paling saya nggak enak dari Gala ini adalah teman-teman bisa lihat di bagian bawah dari indikator akumulasi dan distribusi. Yang paling menyebalkan dari suatu kenaikan kripto itu adalah kalau akumulasi distribusinya setelah ini naik dengan signifikan, tapi teman-teman bisa lihat di bagian ini secara akumulasi itu nggak seberapa gede ya, dan langsung dibanting merah, ini langsung anjlok seperti ini. Teman-teman bisa lihat nih anjlok, padahal ini posisi naik, ini naiknya nggak seberapa terus langsung kebanting turun. Ini bagi saya ada kemungkinan ini koreksinya akan lumayan. Teman-teman bisa ambil short di ETF maupun future. Sekali lagi disclaimer on, kalau teman-teman ambil future, ambil posisi short, berarti ambillah pada saat gerakannya hijau ya, candlenya hijau. Teman-teman bisa kecilin time frame-nya, ini time frame di daily ya, teman-teman bisa kecilin mungkin di 4 jam, teman-teman lihat kondisinya, atau mungkin di yang 15 menit untuk mencari
pada saat dia naik dulu, baru teman-teman short. Jangan pada saat merah ya untuk short. Ini untuk gala, yang pertama intinya itu ketika dia naik cukup tinggi 100%, akumulasinya nggak seberapa, dan ketika merah langsung terbanting. Ini nggak asik ya. Teman-teman bisa lihat secara ini ya. Posisinya ini turun terus, dan yang terakhir naik sedikit. Nah, naiknya tinggi segini, ini cuma naik sedikit terus kebanting turun. Sebagai pembanding, mungkin saya bisa bandingkan di kripto yang kedua yang bisa saya rekomendasikan kalau ada short tipis-tipis, itu adalah SOL. SOL, teman-teman bisa, ini juga sudah naik cukup tinggi, sudah kisaran 2 mingguan naik terus posisinya, tapi teman-teman lihat di bagian bawah ini. Grafis ini wajar. Kenapa? Karena ketika datar dia datar, ketika naik dia naik, ketika ada koreksi tipis dia koreksi tipis. Bandingin sama gala tadi, posisinya teman-teman bisa lihat perbedaannya secara langsung ya. Nah, ini nggak wajar, naik tinggi seperti ini dia cuma naik sedikit di grafisnya dan anjlok ketika baru koreksi segini. Nah, ini untuk gala mungkin sekali lagi ada potensi penurunan yang cukup dalam. Teman-teman bisa pakai support dan resistance menggunakan Fibonacci seperti ini. Fibonacci, garis miring Fibonacci untuk menentukan titik supportnya yang merupakan target dari teman-teman short, take profit posisi short. Untuk SOL, kembali lagi ke SOL, sama juga kelihatan banget sudah nggak kuat naik. Ini mungkin akan terjadi penurunan yang menurut saya tidak akan se ekstrim gala ya posisinya, karena ini akumulasi dan distribusinya juga cakep lah, sesuai. Teman-teman bisa cek dari time frame yang lebih rendah, pasang Fibonacci-nya untuk target take profit dari posisi short, misalnya seperti ini, dari ujung satu ke ujung yang lain akan ketemu titik-titik supportnya untuk teman-teman take profit. Itu segitu dulu, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan hit target lagi untuk kripto-kripto yang sisanya. Salam cuan-cuan.